Uya Kuya ini wakil rakyat apa wakil owner skincare? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ataupun asumsi-asumsi ini liar di masyarakat dan dia banyak dipertanyakan. Dan memang itu bisa dimaklumi, pertanyaan rakyat, pertanyaan netizen seperti itu. Kenapa demikian? Karena begini, Uya Kuya itu dalam statement-statementnya, kemudian ketika RDP di DPR Komisi 9 dengan para owner skincare, itu arahnya memang membuat tafsiran di masyarakat itu seperti itu. Wah, ini mah bukan mewakili rakyat, ini malah mewakili owner skincare. Bahkan tuduhan-tuduhan ataupun asumsi-asumsi masyarakat bahwasanya Uya Kuya itu disogok, kemudian jadi buzzernya owner skincare, itu bertebaran di masyarakat begitu loh. Ya jangan salahkan masyarakat juga, karena kenapa masyarakat bisa berpikir seperti itu? Ya dikarenakan dari cara Uya Kuya bicara, dari cara dia berstatement, itu membuat satu konotasi yang memang arahnya tuh ke sana begitu loh. Uya Kuya kan selalu ngelak nih. Coba tunjukkan kepada saya mana statement saya yang mendukung owner skincare, gak ada. Ataupun kalau saya yang menyudutkan para korban, gak ada. Justru saya meminta, katanya kan, para korban-korban ini kalau memang ada, ya silakan lapor, nanti saya akan follow up, saya akan tindak lanjuti. Kan selalu begitu dia itu kan mengelaknya. Itu kalau dalam komunikasi sehari-hari itu begini loh. Kalian suka temuin kan ada orang begini ngomongnya nih, sorry ya bro, bukannya gua mau sombong nih bro ya, gua nih kan mobil gua nih kemarin baru servis, ya kan, padahal servisnya tuh ringan, cuma cat aja itu habis 10 juta, bukannya gua sombong nih begitu. Lah, itu ketika dia ngomong bukannya gua sombong nih ya, ngomong di depan kamu yang nggak punya mobil, dia ngomongin ngebenerin baret cat itu habis 10 juta. Coba kalian nangkepnya gimana kepada orang itu? Lagi sombong apa dia lagi merendah diri? Lagi sombong begitu loh. Karena lawan bicaranya nih itu orang yang nggak punya mobil. Meskipun diawali kata-katanya bukannya gua mau sombong nih ya, dia itu lagi sombong begitu loh. Karena lawan bicaranya nggak punya mobil. Kan begitu. Nah, sama si Uya Kuya juga begitu. Dia ngomong bla 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 begitu loh. Di depan rakyat, di depan masyarakat yang menjadi korban skincare abal-abal. Begitu loh. Jadi masyarakat bukannya merasa terwakili oleh Uya, malah tersakiti. Begitu loh. Lah, itu dari komunikasi ya, dari gaya komunikasi begitu. Sekarang kita lihat dari tupoksinya, dari ya tupoksi dia di DPR. Dia kan duduk di Komisi 9 kan. Sebenarnya Komisi 9 itu tugasnya apa sih? Tugasnya kan ada 3 nih. Tenaga kerja, kesehatan, dan kependudukan. Ya satu-satunya yang kaitannya dengan skincare abal-abal ini adalah kesehatan. Itu satu-satunya. Itu pun bukan menjadi poin utama yang dibahas oleh Uya Kuya loh. Ya kan? Uya Kuya lebih kesorotannya lebih kepada kemana? Kepada pemerasannya. Yang Uya Kuya lebih highlight itu adalah pemerasannya, bukan ke kesehatannya. Itu yang lebih disat Uya Kuya kan gitu. Dari statement-statementnya itu dia lebih ke pemerasannya. Padahal tupoksinya dia di Komisi 9 tidak ada sama sekali kaitannya dengan pemerasan itu. Begitu loh. Harusnya dia fokusnya itu ke tupoksi kerjanya aja, yaitu apa? Kesehatan. Di situ ada 3 bidang. Satu-satunya paling cocok dengan skincare abal-abal ini adalah kesehatan. Lah, seharusnya dia tuh fokusnya ke situ dan lebih fokus kepada korban. Justru karena dia tupoksinya di bidang kesehatan, ya kan, bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, tidak harus masyarakat yang melaporkan begitu loh. Dia kan mewakili rakyat. Ya cari gitu loh, jemput bola begitu loh. Mana nih rakyat gue yang kena korban skincare abal-abal ini? Bukan malah sorotannya ke pemerasannya. Ya jadi makanya nggak heran kalau netizen merasa Uya Kuya ini sedang ngebelain owner skincare. Dia ribut di situnya. Harusnya kan ributnya di kesehatannya, fokusnya tuh ke situ. Nah itu harusnya tuh cara berpikirnya tuh begitu kan.
lihat tupoksi kerja Uya Kuya ini kan di Komisi 9. Nah makanya ketika kemarin pengaduannya itu di Komisi 6, nah itu lebih tepat sasaran. Karena tupoksi kerjanya di Komisi 6 itu ada UMKM ya kan, di situ ada standarisasi nasional di situ. Nah pokoknya kaitan dengan konsumen itu lebih tepat di Komisi 6. Makanya pembicaranya kemarin itu nyambung ya kan, anggota DPR di Komisi 6 itu nyambung, pro banget gitu loh terhadap masyarakat yang menjadi korban skincare begitu loh. Itu namanya mewakili rakyat begitu loh. Lah misalkan begini nih, lah Uya Kuya kan juga mewakili rakyat. Emangnya owner skincare bukan rakyat? Kan begitu pertanyaannya. Gini, dia menjadi anggota DPR itu dikarenakan apa? Suara mayoritas, betul nggak? Kan masih nggak ada juga kan yang nggak milih dia, tetapi minoritas dan mayoritasnya pilih dia. Maka dalam hal ini ketika dia sudah menjadi anggota DPR, ya dia lebih prioritaskan juga adalah yang mayoritas masyarakat. Di sini lebih banyak mana? Owner skincare atau user skincare ataupun pemakai skincare yang menjadi korban skincare abal-abal? Tentu banyakkan user, banyakkan pemakainya. Nah, sebagai anggota DPR yang bisa duduk di sana dikarenakan suara mayoritas, ya kamu juga harus belain suara mayoritas, yaitu user skincare abal-abal ini. Usernya lebih banyak daripada ownernya. Owner kan cuma berapa, ya kan? Misalkan satu owner pemakainya bisa jutaan. Nah jutaan orang inilah yang harusnya dibela begitu loh. Kesehatannya itu tupoksi Anda Uya Kuya begitu loh. Anda jangan ngurusin ke pemerasannya, lebih fokus ke pemerasannya. Makanya nggak heran kalau ada tuduhan kepada Anda ini buzzer, Anda ini dibayar, ya kan begitu. Anda ini tidak mewakili rakyat. Itu wajar dari rakyat begitu. Itu sebuah kritisi kepada kinerja Anda begitu loh kan. Nah begitu cara berpikirnya seharusnya. Nah kalau kita lihat kemarin kan di sidang itu, di sidang Komisi 6, nah itu kelihatan banget gitu loh, anggota-anggota DPR ini lebih pro terhadap masyarakat yang menjadi korban. Ayo segera laporkan itu, atau apa namanya, dengan cara jemput bola, langsung didudukan gitu loh masalahnya dengan BPKN, kemudian dengan apa lagi, dengan BPOM dan lain sebagainya begitu. Nah perbaiki itu organisasi-organisasi yang nggak becus kerjanya, misalnya kayak BPOM, masih ada suap menyuap di sana, masih bisa kong kali kon, itu diperbaikin oleh DPR begitu. Kemarin itu lebih tepat begitu, itu mewakili masyarakat begitu loh. Bukannya kita mengabaikan pemerasannya, sama pemerasan penyuapan itu juga ya salah, cuma lihat dulu prioritasnya begitu. Prioritas utama dalam masalah ini apa dulu gitu loh. Ya selesaikan dulu nih skincare ini, jangan beredar dulu begitu loh. Bener-bener dibenerin dulu gitu loh. Nanti kalau ini udah selesai masalah skincare abal-abal, sudah standarisasinya sudah bagus ya kan, produknya juga tidak membahayakan masyarakat, baru masuk ke ranah pemerasan. Jangan kebalik, malah fokusnya ke pemerasan dulu. Pemerasannya diurusin, ini skincare-nya yang berbahaya ini, yang abal-abal, terus aja didistribusi, dijual di masyarakat begitu loh. Lah ngurusin pemerasan gak selesai. Ini masalahnya pemerasan kan cuma misalkan nih kita sama Reza Gledis ngurusin 2 orang aja ya kan. Lah sedangkan skincare ini membahayakan ke ratusan ribu bahkan jutaan orang. Coba lebih fokus mana penyelesaian masalah? Ya yang banyak dulu ini. Kalau 2 orang ini malah biarin aja mereka mau masuk penjara apa bagaimana ya kan. Tetapi ini masyarakat ini loh. Lah itu harusnya prioritas kerjanya itu di sana, utamakan di sana. Kalau selesai baru ke unsur pemerasannya. Itu pun sebenarnya bukan urusan DPR. Kalau masalah pemerasannya kan masuknya ke hukum begitu loh, ya kan. Kalau pemerasan nggak cuma di skincare. Kalau pemerasan begitu di bidang lain juga ada pemerasan begitu. Dan itu memang bukan tupoksi Anda begitu loh. Sebagai anggota DPR ya udah fokusnya itu ke kesehatan. Nah sama kalian juga netizen Indonesia, jangan fokus ke konfliknya.
Ya, jangan fokus ke konfliknya, tetapi fokusnya itu ke utamanya itu kesehatan, ya kan. Dibredel ini loh produk-produk skincare abal-abal itu udah jangan lagi tersebar di masyarakat. Gimana sampai sini? Paham ya? Sorry nih sampai muncrat-muncrat. Terima kasih karena sudah menyimak.